Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Peniel Palu. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Buat para orang tua, jangan lupa ya dampingi anak-anaknya saat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Tentu adik-adik kabar sehat ya, kabarnya baik, semuanya diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, hari ini Enci Fian dan Enci Silo akan memimpin ibadah sekolah minggu. Jadi adik-adik, Enci minta kepada adik-adik dari kolom 1 sampai kolom 18 dapat mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini dengan baik. Adik-adik jangan lupa ketika adik-adik mau mengikuti sekolah minggu dari rumah, adik-adik duduk yang tenang dan ikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Ya adik-adik, hari ini Enci Fian tidak sendiri ya, Enci Fian bersama dengan Enci Silo. Enci Silo. Ya, jangan lupa adik-adik kita sering cuci tangan supaya adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Ya, Enci Silo, apa kabar Enci Silo? Puji Tuhan baik. Shalom adik-adik. Ya, adik-adik hari ini Enci Fian dan Enci Silo akan memimpin ibadah sekolah minggu. Jadi adik-adik di rumah ikuti ya ibadah sekolah minggu yang Enci Fian dan Enci Silo pimpin saat ini. Adik-adik ketika nanti Enci Fian mengajak adik-adik untuk menyanyi, adik-adik menyanyi juga ya, ikuti lagunya Enci Fian. Begitu juga ya Enci, kalau Enci bercerita, anak-anak di rumah harus apa Enci? Mendengarkan dengan baik. Nanti sekarang lagu pertama kita judulnya apa? Hello hello kawanku semua. Ya. Oh berarti kita akan menyapa adik-adik di rumah dengan pujian Hello hello. Kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Hello hello kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan
adik-adik, kita masih dalam puji-pujian ya Enci Silo. Ya, betul sekali. Ya, Untuk kita lebih semangat lagi ya, Enci. iya Enci. Supaya Kita adik-adik di rumah semangat. kalau dengar firman Tuhan lebih semangat. Karena kalau biasanya hari Minggu, Enci, adik-adik itu senangnya nonton apa? Nonton film Enci. Film kartunnya. Film kartun. Iya, padahal kalau kita sekolah minggu dulu tidak lama ya waktunya. Iya. Jadi anak-anak di rumah Enci, mereka ikut dulu ibadah sekolah minggu. Iya, betul sekali. Baru menonton. Iya, Begitu kan betul anak-anak, sekali, ya. adik-adik yang ada di rumah. Ya. Kolom 1 sampai kolom 18. Jangan dulu buka nonton televisi ya. Adik-adik ikut dulu ibadah sekolah minggu. Ya. Setelah itu Baru bebas. boleh bebas. Ya. Adik-adik, sebelum kita lanjut puji-pujian yang kedua, kita berdoa dulu ya. Enci aja, adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, di mana Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau baik buat anak-anak kami, dari kolom 1 sampai kolom 18. Saat ini Bapa, kami akan ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong berkati anak-anak kami dari kolom 1 sampai kolom 18 agar supaya mereka dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Ini kami Bapa yang bermohon meminta kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita masuk dengan pujian kedua. Iya, Enci. Apa judulnya, Enci? Bapa, ku datang padamu. Ya, kita angkat sama-sama ya adik-adik. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik di rumah, kita selalu mengucap syukur ya kepada Tuhan. Begitu kan, Enci? Betul sekali. Ya, kenapa adik-adik kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan Yesus begitu sangat baik buat adik-adik. Benar Buat kan? kita semua. Buat Enci-enci juga, Enci Ya, Silo ya. betul Tuhan sekali, Yesus Enci. sangat baik. Mama dan papa juga, oma dan opa semua. Tuhan Yesus sangat baik buat kita Semua. Nah adik-adik, kita lanjut lagi masih dalam puji-pujian.
Lagunya Enci Silo, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Iya. Semua adik-adik yang di rumah, ayo kita goyang sama-sama, kita bergembira ya adik-adik. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan dipimpin oleh Enci Silo. Apa judulnya cerita hari ini, Enci? Selalu mengucap syukur. Iya, selalu mengucap syukur, sama dengan lagu tadi Enci ya. Iya, Bapakku betul datang sekali. padamu. Jadi Iya. adik-adik selalu mengucap syukur. Jadi cerita hari ini yang akan dipimpin oleh Enci Silo. Benar Judulnya sekali. Selalu mengucap syukur, bersyukur. ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Enci Silo, adik-adik kita menyanyi dulu ya. Lagunya Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya.
Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan ya, bersama dengan Enci Vian. Nah yang pastinya adik-adik saat ini pasti lebih semangat lagi ya. Kalau tadi adik-adik dibangkitkan semangatnya dengan puji-pujian, sekarang adik-adik harus lebih semangat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa ya. Ayo adik-adik yang di rumah, sikap berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah menaikkan puji-pujian yang semuanya itu hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang menguatkan kami, memberi kami pengertian agar apa yang akan kami dengar sebentar itu boleh benar-benar tertanam di dalam hati kami sebagai anak-anak Tuhan, dan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Enci belum mau bilang terdapat di mana cerita kita pada hari Minggu ini. Sebentar ya, kalau Enci sudah habis cerita, baru Enci katakan terdapat di mana firman-Nya. Nah adik-adik, kalau ada yang sudah tahu, langsung buka saja ya, kalau ada yang sudah tahu, atau tanya sama mama atau papa yang ada di dekat, atau oma opa, oma ceritanya Enci sekarang ini terdapat di mana? Kalau omanya rajin baca Alkitab atau opanya rajin baca Alkitab, pasti tahu terdapat di mana. Nah adik-adik, sekarang Enci ajak adik-adik ambil cermin atau kaca. Tahu cermin? Ya, semua sudah ada cerminnya. Enci juga sudah bawa cermin besar ini adik-adik dari rumah. Coba lihat cerminnya Enci. Besar sekali Enci bawa. Kenapa Enci bawa cermin? Karena Enci mau melihat wajahnya Enci. Dalam tahun-tahun ini, adakah perubahan yang Enci alami? Ya. Sekarang adik-adik di rumah berkaca. Enci juga mau berkaca di sini ya. Ternyata kalau Enci lihat Enci pe wajah berubah. Terus yang paling berubah ini, Enci punya rambut adik-adik sudah putih semua. Tapi Enci tidak menyesal, malah Enci bangga dengan rambut putihnya Enci ini, Enci senang. Nah adik-adik yang di rumah, bagaimana? Sudah berkaca? Ada yang berubah? Pasti berubah ya. Yang dulu rambutnya pendek, pasti sekarang sudah panjang. Yang dulu badannya gendut, pasti sudah langsing. Ya, yang dulu suka pipis di celana, pasti sekarang sudah cari kamar mandi kan? Mama sudah senang, ya. Semua pasti berubah ya. Kalau manusia semua pasti berubah. Tidak ada yang berubah. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi dewasa, dan dewasa jadi tua seperti Enci ini. Begitupun adik-adik di rumah. Tapi adik-adik, ada satu yang tidak berubah. Adik-adik tahu siapa? Iya benar sekali. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan walaupun kita sering tidak dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah adik-adik, judul cerita kita pada hari Minggu ini, adik-adik boleh baca? Aku selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, aku selalu bersyukur kepada Tuhan.
Pastinya adik-adik di rumah juga selalu bersyukur kepada Tuhan dong. Nah, adik-adik, Enci mau bercerita. Seorang bapak bernama Saulus, ya. Dulu Saulus ini jahat. Semua orang takut sama dia. Apapun yang dia katakan, ya, pasti orang ikut sama dia. Dia biasa menyiksa pengikut Tuhan Yesus. Dia merampok. Pokoknya kejahatan, semua kejahatan dia lakukan. Ya, Saulus ini adik-adik. Nah, pada suatu waktu Saulus ini adik-adik berubah. Dia berubah. Dia berdoa, ya. Dia mau berubah. Terus pada saat dia berubah ini adik-adik, dia melakukan semua yang baik, ya, untuk orang-orang di sekitarnya. Akhirnya namanya diganti menjadi Paulus, ya. Pada saat dia masih menjadi orang yang jauh dari Tuhan, ya, di luar iman, suka melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan, dia masih bernama Saulus. Setelah dia jadi orang baik, jadi pengikut Tuhan Yesus, diganti namanya menjadi Paulus. Nah, Paulus ini adik-adik selalu memberitakan firman Tuhan ke tempat-tempat yang jauh. Kadang dia jalan kaki, kadang dia naik perahu. Nah, apakah Saulus ini atau Paulus ini mengeluh adik-adik? Tidak adik-adik, dia tidak mengeluh. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Walaupun pada saat dia masih jadi orang jahat, masih jadi orang yang berbuat sesuatu yang Tuhan tidak suka, orang takut semua sama dia. Tetapi adik-adik, dia tidak menyesal. Dia tidak menyesal menjadi orang baik. Ya. Walaupun pada saat dia jadi orang jahat dan jadi orang baik, perbedaannya jauh sekali. Pada saat dia jadi orang jahat, banyak orang yang takut sama dia. Dan pada saat dia jadi orang baik, banyak yang membenci dia. Apakah dia menyesal jadi orang baik? Tidak. Dia tetap bersyukur menjadi orang yang baik. Dia tetap melakukan hal yang baik, ya. Dan waktu menjadi Saulus, dia berubah menjadi Paulus. Adik-adik, dia bersyukur, ya. Yang keluar dari mulutnya selalu ucapan syukur, ucapan syukur. Walaupun pada saat dia pergi ke tempat-tempat lain untuk memberitakan firman Tuhan, kakinya sakit. Dalam keadaan sakit, dia berjalan jauh, kakinya sakit. Dia tidak pernah, aduh, kakiku sakit sekali, begini. Dan kalau kita menjadi pelayan Tuhan, kalau saya tahu begini, lebih baik saya jadi Saulus saja, jadi orang jahat. Semua orang takut dengan saya. Tidak adik-adik, ya. Paulus tidak pernah berpikiran begitu. Malah dia bersyukur, walaupun dia kakinya sakit, dia berjalan jauh, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu membimbing dia, memampukan dia untuk melakukan pelayanannya kepada orang-orang yang dia beritakan firman Tuhan, kepada orang-orang yang dia temui, ya adik-adik. Nah, pada saat juga dia naik perahu adik-adik, ombaknya keras, ya, angin kencang. Apakah dia takut? Dia tidak takut. Hatinya tetap teguh, tidak pernah berubah. Dia tetap mengucap syukur. Karena apa? Walaupun dia naik perahu, ombaknya besar, anginnya kencang, Tuhan masih tetap menjaga Paulus dan mengawal Paulus sampai di tempat yang dia tuju untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, itulah adik-adik keteguhan hati Paulus, ketabahan hati Paulus, dan dia tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun.
Nah sekarang adik-adik, Enci mau tanya sama adik-adik. Pada saat Enci tadi suruh adik-adik ambil cermin. Terus adik-adik melihat wajahnya adik-adik. Adakah yang berubah? Ada yang pipinya dulu tembem, sekarang menjadi tirus atau langsing. Apakah adik-adik menyesal? Tentu tidak menyesal ya. Pasti senang mengucap syukur karena solangsing pipinya. Nah, adik-adik juga yang biasanya pipis di tempat tidur sudah berubah. Sekarang kalau mau pipis bilang sama mama dan atau pergi ke kamar mandi pipis sendiri ya. Nah, adik-adik, apakah perubahan itu menyenangkan hatinya mama? Tentu saja adik-adik menyenangkan hatinya mama. Karena mama sudah tidak repot lagi jemur kasur. Ya, pel adik-adik pipis di lantai atau cuci celananya adik-adik yang banyak. Ya, itu perubahan yang baik. Nah, begitupun Enci tadi, Enci bercermin, Enci punya rambut putih sudah banyak. Apakah Enci menyesal atau malu punya rambut putih di depan ini banyak? Enci tidak menyesal, Enci juga tidak malu, Enci bersyukur karena sudah berpuluh tahun Tuhan pelihara Enci, Tuhan beri berkat Enci, beri kekuatan dan kesehatan sehingga sampai saat ini Enci masih bisa bercerita di hadapan adik-adik. Nah, adik-adik, dan juga perubahan adik-adik tentang kalau pergi sekolah minggu. Adakah yang membanding-bandingkan dirinya dengan teman yang lain? Adakah yang berubah? Kalau dulu cuek, masa bodoh cuek. Tapi lama-kelamaan dia bandingkan dirinya dengan temannya kalau pergi sekolah. Dia katakan begini, "Mak, kita ini cuma naik motor pergi sekolah. Sekarang musim hujan, pasti kita basah. Kalau musim panas, panas sekali kulitku jadi hitam. Coba lihat itu mak temannya, naik mobil full AC. Wah, menyesal sekali mama ini tidak beli mobil kayak temanku itu." Nah, adik-adik, tidak boleh ya, tidak boleh membanding-bandingkan dirinya adik-adik dengan yang lain. Adik-adik harus tetap bersyukur seperti judul cerita kita. Ya, aku bersyukur kepada Tuhan. Berarti aku bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik harus tetap bersyukur apapun yang adik-adik miliki. Kalau adik-adik punya motor, bersyukur. Karena apa? Daripada jalan kaki, jauh, kaki yang sakit, ya. Nah, kalau tidak punya motor, tidak punya kendaraan, yang adik-adik bisa lakukan hanya jalan kaki. Adik-adik harus lebih bersyukur lagi. Karena apa? Kaki adik-adik punya kaki yang diberikan Tuhan, kaki yang sehat, 2 kaki untuk berjalan. Ya, adik-adik. Daripada dibandingkan dengan orang yang tidak punya kaki, sedangkan yang tidak punya kaki tetap bersyukur. Apalagi adik-adik yang punya kaki tetap bersyukur. Harus lebih-lebih lagi bersyukur. Ya, adik-adik. Jadi seperti judul cerita kita tadi sini, aku mau bersyukur, berarti adik-adik diharuskan untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Hitung berkat-berkat Tuhan yang sudah adik-adik terima. Ya, pertama, hitung berkat-berkat Tuhan yang sudah adik-adik terima dari mama dan papa. Ya. Tapi bukan saja berkat-berkat berupa hadiah atau apa adik-adik itu seperti masih punya nenek, kakek yang sehat, punya adik, punya kakak yang sehat, masih bisa diajak bermain, itu berkat, ya, berkat terindah. Terus jangan pernah membanding-bandingkan diri adik-adik dengan orang lain. Orang lain punya ini mau juga, orang lain punya itu mau juga.
jangan pernah. Adik-adik tetap harus bersyukur dengan apa yang adik-adik miliki. Nah, adik-adik seperti Paulus tadi yang Enci ceritakan, walaupun dia melayani Tuhan dalam keadaan sakit, dia berjalan jauh, kakinya jadi sakit, dia tidak pernah mengeluh, dia selalu bersyukur. Begitupun diharapkan untuk adik-adik ya. Sekarang adik-adik coba buka Alkitabnya. Nah adik-adik, sekarang Enci ajak untuk buka Alkitab. Coba adik-adik baca atau buka di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang 17. Kita sama-sama baca ya adik-adik. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah adik-adik, cerita kita tadi itu terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayatnya yang 17. Adik-adik boleh baca di rumah ya. Sekarang adik-adik, ayat hafalan. Ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 bagian A. Saya ulang lagi ya adik-adik, 1 Tawarik 16 ayat 34 bagian A. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah membaca firman Tuhan, dan kita sudah sama-sama membaca ayat hafalan. Sekarang mari kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita angkat pujian, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Adik-adik di rumah, sama-sama kita angkat ya pujian ini, lalu kita masuk dalam doa. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
adik-adik, mari kita masuk dalam doa, dan pada akhir doa ini kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Nah, adik-adik di rumah sama-sama kita ucapkan pada saat doa Bapa kami ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya firman yang sudah kami dengar bersama memampukan kami untuk selalu bersyukur atas segala yang Tuhan beri di dalam hidup dan kehidupan kami semua. Dan lewat firman Tuhan tadi, kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk tidak bersungut-sungut atau tidak mengeluh dengan apa yang sudah kami terima. Tetapi ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur atas segala apapun yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita, cerita sekolah minggu kita pada saat ini, dan seterusnya saya serahkan kepada Enci Fian. Iya, terima kasih Enci Silo. Sama-sama. Adik-adik, senang enggak dengar cerita tadi? Kita harus selalu bersyukur. Enci juga adik-adik, Benar Enci sekali. Fian dan Enci Silo. Bersyukur adik-adik, Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Ya, walaupun Enci Iya. rambut kita dua ini Sudah so putih, tapi kita tetap bersemangat mengucap ucap syukur syukur kepada pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus apa Enci? Baik. Tuhan Yesus baik bukan cuma sama Enci, tapi juga sama anak-anak di rumah. Anak-anak dari kolom 1 sampai kolom 18. Bukan cuma kolom 1 sampai 18, Enci. semua ya. Semua, untuk semua orang. Anak-anak ya, Karena kan semua tadi orang. seperti firman-Nya bilang yang kita baca bahwa Tuhan Yesus datang itu bukan cuma untuk satu orang, tapi untuk semua umat orang. manusia. Iya, Enci. Iya. Ya, jadi anak-anak kita harus selalu bersyukur. Ya, Bagaimana betul anak-anak sekali. kalau mau bersyukur? Apakah anak-anak kalau hari Minggu pas ibadah sekolah Minggu harus tidur? Tidak ya, Mengantuk? Enci? Iya, Mereka harus apa, Enci? harus semangat. Iya, harus semangat. Ataukah begini, Enci? Apakah kalau mamanya papanya bilang, contoh ya, Kesia bangun, Iya. bangun, ikuti ibadah sekolah Ibadah minggu. sekolah minggu. Bersungut-sungut. Iya, Aduh, tidak saya boleh ya. mengantuk. Ada Ya. mungkin yang bilang mengantuk mama. Berarti masih dia ingin tidak tidur. bersyukur ya. Iya, Enci. Heeh. Jadi adik-adik, Enci Fian dan Enci Silo ingatkan hari ini, jangan lupa adik-adik bersyukur ya. Ya. Ya, adik-adik kita angkat lagi pujian ya, Enci. Ya. Lagu Sebagai apa? pujian apa ini? Pujian Pujian penutup. penutup. Ya. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu. Saat ini adik-adik, Enci undang adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Sudah selesai sekolah minggu. Ya. Nah, adik-adik di rumah semangat ya, ikut menyanyi juga. Yuk adik-adik tepuk tangannya ya. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, haleluya. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, haleluya. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekian ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.